besar bagi kami. Hati kami bahagia jikalau kami masih bisa berada pada saat pagi siang hari ini, terkhusus bersama para hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau hantar Tuhan. Dari tempat masing-masing bisa kembali kami bersekutu satu dengan yang lain, menikmati segala kasih Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang begitu besar yang sudah Engkau nyatakan dan kami sudah alami di tengah-tengah kami sekalian. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Tuhan cinta kasih itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kasih itu betul-betul ada di tengah-tengah kami sampai kami betul-betul mengasihi sesama dan kami bisa mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebentar kami akan terima firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berbicaralah Engkau sebagai gembala yang agung, imam besar yang berbelas kasihan di tengah-tengah kami untuk menyatakan isi hati Tuhan, menyatakan firman-Mu bagi kami, dan urapilah kami sekaliannya sampai kepada sidang jemaat hamba-hamba Tuhan yang akan mendengarkan Engkau berbicara, untuk kami bisa memahami firman Tuhan sampai kami kerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Segala pekerjaan setan iblis apapun bentuk ujungnya tidak tinggal diam, kami tolak usir, hancurkan, tolak kuasa di dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, terkhusus para hamba-hamba Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Ada satu lagi kok di belakang itu, Pak Pendeta itu, ke depan bangku yang sudah siapkan. Ayo. Ya, puji Tuhan. Ya, dari tempat ini kami menyapa kita sekalian, Bapak-bapak, ya, terkhususnya bagi juga para hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan kami dengan ucapan selamat siang, selamat kita bersekutu dalam kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran dari rekan-rekan kerja di ladang Tuhan, bapak-bapak hamba Tuhan. Ya, ini dari berbagai interdenominasi gereja, ya. Jadi tidak dari satu organisasi gereja, ada dari gereja HKBP, ada dari gereja GPP, ada GPC, ada GPK, ya. Ya, bisa berada dengan kami. Ada GPDI, cuman mereka kembali oleh karena sesuatu, ya tidak bisa ada bersama dengan kita, dan ini berbagai daerah. Terima kasih untuk kehadiran dari bapak-bapak hamba Tuhan yang sudah bersama dengan ibu-ibu gembala yang sudah berada di tempat ini bersama dengan kami untuk merayakan kasih Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk Pak Dian, ya, Bu Karin, terima kasih Wali, ya, bisa ada juga di tengah-tengah kita untuk kita bisa ada bersama-sama dengan kita. Tidak lain, hanya satu yang kita bisa bersama di tempat ini, hanya untuk bersama-sama merayakan Natal dan juga menikmati kasih Tuhan. Ya, tadi Pak Dian juga tidak bilang, ya, kalau tepat hari ini berapa tahun Pak Dian? Ini berapa tahun sekarang? 33 tahun. Jadi ya, beliau tepat hari ini ulang tahun, ya. Saya juga dikasih tahu. Jadi selamat ulang tahun, ya, panjang umur, sehat selalu, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi beliau ini, ya, seorang anak Tuhan. Ya, pelayanan ini sudah kita kerjakan selama kurang lebih 7 tahun, dan ini berjalan 8 bulan di tempat ini, ya. Dan kita hanya satu dengan tujuan, pekerjaan Tuhan harus kita kerjakan bersama-sama. Ya, saya ingin sekali merindukan bagi rekan-rekan hamba Tuhan untuk sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Ya, tidak menutup kemungkinan, ya, kalau kita satu tujuan, satu visi untuk membangun tubuh Kristus. Saya rindu nanti ya bapak-bapak hamba Tuhan juga bisa melayani tempat ini. Amin. Nah, melayani tempat ini, saya merindu itu sebenarnya, sebab kami ini kan terbatas, bapak-bapak hamba Tuhan, ibu-ibu juga, kami ini terbatas, banyak kelemahan kekurangan kami, ya, dan kita berbeda-beda karunia. Tetapi saya membaca dalam Korintus, ada tangan, ada mata, ada hidung, semua ini organ tubuh yang Tuhan berikan, tapi dia bekerja dengan masing-masing karunia. Ya, mungkin karunia bapak ini berbeda dengan saya, sebaliknya, tapi karunia ini sama-sama kita kerjakan dengan satu tujuan, untuk pembangunan tubuh yang mulia. Amin. Tidak ada satu gereja yang ditonjolkan, tetapi semuanya tertuju kepada Dia, asal kita satu tujuan. Puji Tuhan. Ya, tidak terlalu lama saya akan menyampaikan firman, ya, dan saya yang merasa ini kesempatan yang besar, kemurahan Tuhan, sebab kali ini ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan berbicara. Sebabnya, ya, saya lebih powerful untuk mempersiapkan firman Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan, ya, pasti mereka juga sudah tahu ayat demi ayat, ya. Kalau kita bilang ini, dia udah tahu larinya kemana, ya. Tapi dengan segala kerendahan hati, biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini bekerja sama untuk menolong setiap kehidupan. Baik, kita akan lihat dalam tema kita Ibrani pasal yang ke-13, ya. Dalam kitab Ibrani, ya, saya, ya,
sangat berkeyakinan Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus, sekalipun ya tidak ada ya penelitian teologi yang menyatakan Paulus menulis surat Ibrani. Tapi saya sangat yakin setelah saya membaca meneliti firman Tuhan, surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus karena banyak bukti fakta yang menyatakan ya ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, baik dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ya, kita akan lihat dalam pembacaan firman Tuhan pada Ibrani pasal yang ke-13 pada ayatnya yang pertama ya, kita akan melihat pada ayat yang pertama Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Tidak mengapa saya minta semua sama-sama kita, baik ya sidang jemaat umat Tuhan, baik yang terkasih hamba-hamba Tuhan, untuk kita bisa sama-sama membaca ayat ini. 3, 2, ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Jadi peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu hamba Tuhan datang ke tempat ini tidak lain tujuan kami hanya saling menjaga kasih persaudaraan. Amin. Hanya kasih. Ya, jadi tidak ada yang lain, tidak ada maksud lain. Ya, murni di hadapan Tuhan, tidak ada maksud tujuan lain, hanya untuk menjaga kasih persaudaraan. Dalam KBBI, ya menjaga itu sama dengan memelihara, yang merawat dan mengerjakan, melakukan. Itu kata memelihara. Jadi sebenarnya kasih itu perlu kita pelihara. Ya. Kasih itu perlu kita kerjakan, kasih itu perlu kita lakukan, dan kasih itu perlu kita rawat. Sebab apa? Sebab dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, sampai zaman Rasul Yohanes sebelum Yesus terangkat ke surga, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17, kalau saudara Bapak Ibu baca nanti di rumah, dari ayat yang pertama sebelum dia naik ke surga, Tuhan berdoa sampai 4 kali supaya murid-murid menjadi satu. Ya. Sehingga ada lagu yang mengatakan apa? Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata akan kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, apa? Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadi sebenarnya kita hamba Tuhan seringkali kita menyampaikan firman pergi ke sana sini, sebenarnya kita tidak menyatu Bapak Ibu. Sebabnya Paulus menasihati jemaat Ibrani, penulis Ibrani, ya kan ini live streaming saya katakan penulis Ibrani lah. Sebabnya sekarang kan salah sedikit sepelintir ngomong nanti sudah viral. Oh itu pendeta bilang surat Ibrani tulis Paulus ya. Nah, sepelintir ini ya. Jadi penulis Ibrani mengatakan kasih persaudaraan itu perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dikerjakan. Sebab apa? Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 tidak usah kita lihat, tidak usah kita baca. Sebelum Yesus naik ke surga, 4 kalilah Yesus berdoa kepada murid-muridnya, untuk murid-muridnya yang dipilih 12 orang rasul itu, supaya mereka menjadi satu. Jadi perhatikan, untuk menyatukan kerinduan Tuhan, 4 kali Tuhan berdoa supaya murid-murid menjadi satu. Untuk membangkitkan Lazarus yang mati, Tuhan cuma 1 kali berdoa, Lazarus bangkit. Berarti lebih sulitlah untuk menyatukan saya dengan beliau daripada membangkitkan orang. Bisa paham? Inilah rumitnya sekarang kesatuan. Kenapa gereja terpecah-pecah? Karena tidak adanya kasih yang dipelihara. Sekarang berapa gereja? 60 sekian denominasi gereja terpecah-pecah. Ya kan? Kenapa? Karena tidak adanya kesatuan. Dulu Tuhan berdoa dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia berangkat ke surga, hanya 12 orang murid-murid itu sudah terpecah, dimulai dari Yudas yang bersekutu dengan kepala-kepala agama, meninggalkan 11 orang murid. Dia berdoa sebelum dia naik ke surga, Tuhan Allah Bapa, dia berdoa kepada Bapa yang di surga, jadikanlah mereka menjadi satu. Berkembang dari 12 murid menjadi 70 murid, berkembang sampai sekarang 2 miliar kurang lebih murid Tuhan yang percaya kepada dia. Tetapi justru penyatuan itu semakin tidak menyatu, sehingga tercerai-berai. Sebabnya Tuhan berdoa, jadikan mereka. Itu sebabnya pada siang ini tujuan saya dan saudara, tujuan saya dengan Pak Dian ini, supaya kita tidak tercerai-berai. Amin. Kita menyatu mengerjakan kasih itu untuk apa? Dengan satu tujuan, untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan mulia itu. Sulit Bapak Ibu, karena tidak adanya satu kesatuan. Itu sebabnya kasih persaudaraan ini perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita kerjakan. Ya, perlu kita kerjakan. Sekarang pertanyaannya, mengapa kasih itu? Ya, mengapa kita harus memelihara kasih persaudaraan? Ini pertanyaan penting. Mengapa kasih itu harus kita pelihara? Sebab kita akan melihat dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-20 sampai ayat ke-21. Mengapa kasih persaudaraan itu perlu kita jaga? Ya, jangan kita siapa lu siapa gue ya Pak.
Tapi kasih persaudaraan itu perlu kita jaga. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Mengapa saya dengan Pak Dian, bapak-bapak hamba Tuhan yang saya hormati, yang dari Siantar, dari Medan, yang datang ke tempat ini, mengapa kasih persaudaraan itu sangat perlu kita jaga, sangat perlu kita rawat, kita kerjakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 21. Ya, kita baca. 3, 2, ya. Berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Yang pertama, mengapa kasih persaudaraan itu perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita kerjakan, perlu kita pelihara? Yang pertama, sebab mengasihi saudara yang kelihatan tidak bisa dipisahkan dari mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak bisa mengasihi satu dengan lain, nol itu, nihil, tidak mungkin itu, omong kosong itu. Amin. Sebab kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, tidak mungkin itu dipisahkan dari kita bisa mengasihi saudara yang kelihatan. Ya. Amin. Ini yang kami kerjakan. Jadi seberapa pun berkat Tuhan yang diterima nanti Bapak Ibu, itu usaha dalam kekurangan kami untuk mengasihi yang kelihatan. Amin. Jangan dilihat dari amplopnya, dilihat dari apanya Pak? Isinya Pak. Ya, ini kan, iya seberapa pun. Sebab itu dalam segala usaha untuk ya bukan dari kelebihan, tetapi belajar untuk memberi, mengasihi saudara yang kelihatan. Amin. Ya, saya yakin hamba-hamba Tuhan ini, ya saya yakinlah, saya bersyukur kali lah hamba-hamba Tuhan bisa datang ke depan. Sebab saya tahu hamba Tuhan itu jam kerjanya di hari Sabtu, ya kan? Jam kerjanya di hari Sabtu kan? Jam kita libur itu di hari Senin, ya kan Bu? Kalau orang bekerja ini, orang sekuler, jam kerjanya di hari Senin yang rapat, Sabtu itu weekend. Terbalik hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan itu balik-balik Pak, ya, balik-balik memang dia ya. Yang cocok bagi orang tidak cocok sama hamba Tuhan, yang cocok sama hamba Tuhan tidak cocok sama orang. Kita kan dari Sabtu Pak, karena saya pengalaman, saya kan menggembalakan. Bisa saja saya Sabtu itu tidur jam 4, setengah 6 sudah harus bangun ya. Jam kerja Sabtu itu, jam tidurlah Senin. Ya, saya yakin di tengah kesibukan, kalau bapak-bapak hamba Tuhan datang ke tempat ini, itu juga tanda bukti bapak-bapak mengasihi Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab mengasihi Tuhan tidak bisa dipisahkan dari mengasihi sesama. Dalam arti kata lain, jika kita tidak mengasihi sesama yang kelihatan, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Sebab Alkitab mencatat, nubuatan berakhir, di antara yang terbesar semuanya iman, pengharapan, yang paling besar adalah kasih. Kasih itu yang pertama. Yang kedua kita lihat pasal yang ketiga 14 ya. Mengapa kita harus mengasihi, harus menjaga kasih persaudaraan? 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang kedua, jawaban yang kedua, ayat yang ke-14 ya. Kita tahu ya bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap tinggal di dalam maut. Saya dan Bapak Ibu sudah ditebus dari maut kematian. Jadi mengapa kita harus mengasihi? Yang kedua, sebab jikalau kita tidak mengasihi, sebab kita tidak mengasihi sesama, maka kita tetap tinggal di dalam maut. Kita tetap hidup di dalam maut. Dalam arti kata lain, jika orang tidak mengasihi sesama, pertama, tidak mungkin mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi, tidak menjaga kasih persaudaraan, maka kita tetap berada terkungkung di dalam maut kebinasaan kekal. Sebabnya kasih itu sangat penting. Amin. Ada dua, kasih itu sangat penting. Dalam Roma 3 pasal 23 dikatakan, Roma 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan telah kehilangan kasih Allah. Sebab dari semua orang yang ada dalam dunia ini, kita semua sebenarnya sudah kehilangan kasih Allah. Tetapi Paulus mengatakan, penulis Ibrani mengatakan pelihara kasih. Mengapa kita harus memelihara kasih? Sebab kalau orang tidak mengasihi sesama, tidak mungkin mengasihi Tuhan. Yang kedua, sebab kalau orang tidak mengasihi, dia tetap hidup di dalam maut, kematian kekal untuk selama-lamanya. Sebabnya kasih ini penting. Ayo sama-sama saling mengasihi. Kasih itu apa? Bisa menerima kekurangan satu dengan lain. Saya sudah buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Berbeda macam-macam karunia. Ya, saya katakan saya tahu karunia saya tidak mungkin sama dengan karunia ibu ini, bapak-bapak ini. Saya tahu saya punya kelemahan. Saya tahu itu, saya paham itu.
Ya, saya paham itu. Tapi kita berbeda-beda anggota. Tangan berbeda, mata berbeda, tapi satu kesatuan untuk kepala yang di surga. Itulah tubuh Kristus. Ya, sebab kasih itu dalam Roma 3:23, sebab semua manusia telah kehilangan kasih Allah, kehilangan kemuliaan Allah, ya, dan mereka hidup di dalam maut. Ya, dan mereka hidup di dalam maut. Dan kita akan perhatikan sebentar. Ya, saya tidak akan lama baca firman, ya, menerangkan firman, tetapi semoga Bapak Ibu bisa memaham. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, apa praktek orang yang sudah kehilangan kasih itu, ya? Dan kita cek diri kita. Kalau kita katakan, oh saya mengasihi Tuhan, tapi kalau kita lihat apa praktek orang yang sudah kehilangan kasih, yang tidak di dalam kasih Allah. Ya, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-9 sampai 12, ya. Jadi kalian lihat praktek manusia yang sudah kehilangan kasih Allah. Dalam Roma 3:23 tidak usah kita baca, itu ayat familiar. Ya, semua orang itu sudah kehilangan kemuliaan, kehilangan kasih Allah. Dan kita akan perhatikan apa praktek, ciri tanda kehidupan sehari-hari orang yang sudah kehilangan kasih Allah. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-12 kita akan baca. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan. Perhatikan, ya, jadi dulu manusia ditempatkan di Taman Eden. Semua kita ini, siapapun, dari bangsa apapun, suku apapun, apapun pangkat jabatan kita, kita menarik DNA dari Adam dan Hawa yang memang mewarisi apa? Tabiat dosa. Ya, tabiat dosa. Sebelumnya Tuhan tempatkan mereka di Taman Eden. Perhatikan, Adam dan Hawa itu orang yang terkaya nomor 1 di dunia. Sebab apa? Sebab semua itu Tuhan percayakan sama mereka. Tapi cuma satu yang tidak boleh mereka makan. Mereka hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi setelah datang ular mencoba Adam dan Hawa, mencoba Hawa, apa dikatakan? Makan, makan, sehingga Adam dan Hawa melanggar perintah dari Tuhan. Setelah mereka melanggar perintah dari Tuhan, Tuhan datang ke Taman Eden. Adam dan Hawa, di manakah engkau? Mereka bersembunyi karena mereka telanjang, melanggar firman Tuhan, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kasih Allah itu tidak ada lagi dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa menikmati kasih Allah. Apa tanda orang yang sudah kehilangan kasih Allah? Saudara baca tadi ayat 12 itu. Begitu Tuhan datang mencari mereka, kenapa kau makan? Datanglah si Adam, disalahkanlah si Hawa. Jadi apa tanda bukti orang yang sudah kehilangan kasih? Gampang, dari yang paling kecil dalam nikah. Kalau dalam nikah itu tidak ada kasih lagi, maka yang pertama tandanya ada kebenaran diri sendiri. Jadi antara suami dan istri, ya, kita naik lagi skop paling besar dalam penggembalaan gereja, gembala dan sidang jemaat. Kalau tidak ada kasih Allah lagi, maka akan ada kebenaran diri sendiri. Dia merasa benar. Perhatikan Bapak Ibu, inilah sulitnya kalau tidak ada kasih. Kenapa? Karena kalau kasih Allah itu menutupi segala kekurangan. Tapi kalau tidak ada kasih, yang ada hanya kebenaran. Tuhan datang ke Taman Eden. Adam, di mana? Inilah Tuhan, perempuan yang kau tempatkan. Nah ini kalau orang sudah tidak ada kasih, maka dia apa? Yang disalahkan siapa? Bukan lagi orang lain, Pak, Tuhan, Pak. Perempuan yang kau tempatkan di samping ini, kan itu disalahkannya kan? Datang lagi si Hawa, ditanya, bukan aku Tuhan, tapi ularlah. Disalahkan lagi. Seringkali kalau tidak ada kasih, kita salahkan Tuhan, kita salahkan setan. Tidak lagi salah, dia terus salah, saudara yang lagi salah-salahkan. Kita yang lemah, tapi setan yang kita salah-salah. Ular. Makanya kalau ada orang Batak di Taman Eden, saya yakin dosa tidak ada, saudara. Kenapa? Karena ular sudah jadi tambun di tua. Inilah Pin, potong ya Pin, potong nanti. Ini saudara. Jadi itu, kalau orang sudah kehilangan kasih itu kan. Kalau orang sudah dalam nikah sudah kehilangan kasih, suami sudah kehilangan kasih, suami selingkuh, disalahkan istri. Ya itulah, gara-gara kau tidak bermakeup, makanya aku selingkuh. Ini yang paling parah. Sampai salahkan Tuhan, salahkan kasihan sekali setan kita salah-salahkan, saudara.
Kita yang jatuh, tapi setan yang kita salah-salahkan. Inilah tanda orang. Makanya kalau dalam nikah tidak ada kasih lagi, wow, saling mempersalahkan. Dalam pelayanan tidak ada kasih, saling mempersalahkan. Antara gembala dan jemaat, jemaat dan gembala terus melihat kekurangan satu dengan yang lain. Ya, ini kebenaran diri sendiri. Yang kedua, soalnya lihat pasal 4 ayat yang ke-4 ayat 5 sampai 8. Apa tanda praktik orang yang sudah kehilangan kasih itu ya? Pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Habel juga mempersembahkan korban dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Yang kedua, bukti praktik orang yang sudah kehilangan kasih. Di dalam hidupnya selalu ada iri hati, panas hati, dan membenci. Ini, kalau tidak ada kasih, kerjaan kita itu apa? Hanya panas hati, iri hati, ya kan? Orang diberkati kita tidak suka, orang susah kita senang. Itulah orang yang tidak ada kasih. Tapi kalau ada kasih tidak. Kalau orang diberkati minimal dia juga bersyukur. Karena apa? Dia juga bisa menikmati berkat Tuhan itu. Ya kan? Saya tidak iri kalau bapak ini. Bapak ini layanannya ada di Martubung ya. Saya tidak iri. Ya walaupun ada jemaatnya banyak, tidak iri. Pinomat saya, ya pinomat minimal ya bisa jadi berkat kan? Ya ini nanti kan nggak menutup kemungkinan ini bapak hamba Tuhan ini diberkati. Ya. Orang sudah kehilangan kasih apa? Dia iri hati. Lihat orang diberkati dia tidak suka. Itulah yang terjadi pada apa? Pada orang yang ada kebenaran diri sendiri. Lanjut saja. Ya, saya tidak usah lama-lama di sini ya, supaya ya, karena ini hamba Tuhan yang saya khotbahkan pasti mereka tahu lah ayat itu ya. Kita akan lihat sekarang, kita masuk pada bagian penting. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kasih Allah itu ya. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. 2-3 ayat lagi kita akan selesaikan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bapak-bapak, sidang jemaat umat Tuhan, hamba Tuhan. 3, 2, ya, silakan. Iya. Perhatikan bagaimana caranya kasih Allah itu dinyatakan. Coba kita lihat ayat ini bapak-bapak. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah siapa? Bagaimana caranya? Yaitu lewat Natal ini. Kan dia diutus dari surga, lahir di kandang domba. Lewat Natal lah kita menikmati betapa besarnya kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kalau kita bisa ada sampai Natal ini, semua ya Pak Dian, Bu Karit bersama pembantuan semua karyawan-karyawan yang ada, kalau saudara sampai ada pada bulan 12 ini, itulah karena kasih Allah. Jangan kita anggap suatu kebiasaan. Dan saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini, itu adalah kasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian terakhir ya, kita lihat dalam ya, lanjut kita dalam Yohanes pasal 11 ya. Ini ayat yang terakhir ya, Yohanes pasal yang 11 ya. Kalau bagi umat Tuhan, orang-orang ya, bagi hamba Tuhan mungkin 30 menit terlalu cepat khotbah, tapi saya harus melaraskan ya. Ya. Atau kita ikuti porsi hamba Tuhan atau porsi jemaat? Porsi Tuhan ya, porsi Tuhan Pak, saya tidak mau berhenti Pak, harus. Nanti kalau hamba ini kan gitu kan, enak kan dia kan, apa namanya, dia kuasai panggung kan, pokoknya apa kan, orang mengaminkan seluruh firman pun yang nggak peduli kan, udah amin semua, karena ngantuk orang aminkan semua firman, terus digas terus ya kan, padahal orang sudah tidak bisa masuk di akalnya lagi ya. Yang kedua kita lihat lewat Natal, itu dari pihak Tuhan Pak. Jadi lewat Natal dia datang untuk mencurahkan kasih. Itu lewat dari pihak Tuhan ya, dari pihak Tuhan itu. Sekarang kita lihat dari pihak kita, bagaimana supaya kita bisa mendapat. Dari pihak Tuhan sudah kita alami kan lewat Natal ini kan. Dia datang, dia lahir di kandang domba, mati, dan dia curahkan kasih. Itu lewat dari pihak Tuhan. Sekarang kan harus dua pihak Pak, tidak boleh timpang kan, ya kan. Dari pihak Tuhan sudah. Sekarang kita lihat dalam Yohanes pasal 11 bagaimana supaya kita mendapat. Dari pihak Tuhan sudah dikerjakan, dia datang lewat dia lahir, lewat Natal untuk mati di kayu salib mencurahkan kasihnya. Kita lihat pasal 11 dalam Yohanes 32 31 32 sampai 34. Yohanes 11 31 sampai 34. 2 3 ya. Ya,
Terus 32. Teruskan 33. Masgul itu terbelas kasih karena dia. Terus ya, 35 terakhir. Bagaimana caranya dari pihak Tuhan untuk mencurahkan kasih-Nya? Dia sudah datang lewat dia lahir. Itulah Natal.